Kita akan mengupas banyak hal hari ini dengan narasumber karena mereka narasumber ini mempunyai background ya kan ya, yang luar biasa ya kan. Ya kan. Jadi kita akan mendengar langsung bagaimana langsung dipanggil aja ya, nggak usah lama-lama. Iya, bareng kita ya. Benar sekali. Nah, kita panggil Cenana bisa maju ke depan. Iya. Lewat panggil aja ya, jangan langsung sih. Kalau mau langsung tak bantu boleh. Wih, sungguhan Cece, ya ampun, oke. Kelihatan masih muda emang ya. Ika, duduk sini. Oke, loh. Aku duduk di mana? Di mana aja bisa. Oh, di tengah. Di tengah boleh. Ya wes. Jauh grogi Ju. Belum grogi nih gimana? Juju yang grogi. Enggak usah biasa. Waduh. Sorry. Senior. Kependekan kursi ini. Kependekan. Oh iya. Saya kok naik sih nanti dipompa sih. Ya, bisa. Bisa, cek naik sih. Nah. Oh, bisa sih. Wes, oke sip. Cukup tinggi. Cukup. Oke. Maaf barada orang pendek ini. Jajar itu. Ikan sudah menaiki? Tidak apa-apa, saya merendah saja. Oke, kok gugup semua kayaknya di kamar ini. Takut, Apaan nih? takut kalau bertiga gini lama-lama jadi ngerumpi bukan jadi talk show. Nah, betul ya, Ini kita ada yang cowok ngerumpi. yang menengahi ini ya. Gawat ya tiga cewek ini ya. Suka ngomong semuanya ini. Benar. Jadi kalau ngeliat ke belakang siapa tahu yang ngangkat-ngangkat itu langsung cepat gitu Iya, gitu kalau apa-apa. punya ngobrol. Kayaknya nggak ada yang ngangkat apa jam gitu. Oh ada ya. Oke, Ika langsung aja Ika. Nah. Ya kan supaya kita nggak tambah grogi. Oke. Kita pasti sudah sering lihat ya Cenana lewat sama. Iya. Siapa itu ya Ini kan? siapa? Gitu. Iya. Katanya kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Iya. Yang sayang cuma Ko Heri nanti sama anak-anaknya. Oke. Jadi supaya kita semua sayang sama Cenana harus kenalan dulu. Shalom semuanya. Shalom. Beneran harus kenal ya, masuk gak kenal? Belum. Belum kenal kan? Belum. Oke. Sengaja dirasa. Nggak apa-apa sih. Ya, saya Yohana, saya istrinya Ko Heri di sini. Dan ini kedua kali saya ini dititipi sponsor untuk duduk. Bukan kemarin hari berdiri, sekarang duduk. Tapi di atas ini ya grogi. Karena saya ini amatiran, maksudnya saya ini bukan pendeta. Saya tidak sekolah Alkitab, tidak apa, pokoknya saya orang biasa, just like you. Jadi ya maaf ya kalau saya grogi. Tapi anyway, saya percaya Tuhan itu bisa pakai siapapun di tempat ini. Siapakah kamu, dari background apa kamu, kita semua itu dipakai Tuhan. Malah saya nek ngomong sama anak saya selalu, Tuhan itu selalu pakai orang sing bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu nurut, dia tidak pernah tanya. Kalau orang nek kepinteran tuh kakean ngeyel, karena anak saya ini suka ngeyel. Jadi saya selalu bilang kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu harus jadi orang yang bodoh, harus bodoh di depannya Tuhan. Nah makanya ya saya di sini merepresentasikan orang bodoh sebenarnya karena ya saya nggak punya background. Tadi ngomong background hebat nggak hebat sebenarnya. Saya backgroundnya biasa. Saya ini lahir di kota kecil di Jawa Tengah. Mungkin nggak ada di peta, saking kecilnya ya, kecil kotanya. Dan saya lahir di situ, kemudian saya SMA pindah ke Surabaya, 3 tahun saya di Surabaya. Dan saya lahir dicap Kristen sudah, jadi saya lahir langsung capnya tuh tok sudah Kristen. Tapi saya bisa bilang bahwa saya mulai lahir baru itu pada waktu saya mau ke Surabaya. Tuhan itu kalau ngatur itu tepat ya. Setiap langkah kita itu diatur Tuhan itu pasti tepat. Sebelum saya ke Surabaya, waktu saya liburan, itu saat dimana saya ikut retret dan di situ saya dijamah Tuhan. Saya ketemu Tuhan sebagai juru selamat saya dan really itu mulai saya benar-benar berpetualang. Petualangan saya sebagai single di dalam Tuhan itu dimulai saat itu. Saya single itu selama 29 tahun. Married sama Ko Heri itu 17 tahun. Jadi Sweet 17 ya. ya sweet 17 masih remaja pernikahannya. Tapi kalau single wis tuwek. Wis tuwek 29 tahun dan waktu itu 25 tahun yang lalu kali ya. Itu tuh trennya tuh nggak seperti sekarang. Sekarang tak lihat itu
kecenderungan orang menikah itu lebih lambat dari dulu. Nah dulu zaman saya itu kebanyakan orang 22 menikah, 23 menikah, habis kuliah menikah. Bener tau zamannya Pak Dewi? Oh kamu sih belum. Ya. Biasanya gitu. Lah kalau sekarang mungkin 30 baru mulai mikir, mungkin loh ya. Zaman saya dulu 25 tahun yang lalu itu masih zaman jadul. Itu menikah muda zamannya. Lah, saya ini termasuk orang yang nikahnya telat. Karena umur saya sampai 29 baru saya menikah. Nah, tapi kalau sekarang saya suruh lihat masa single saya nggak pernah menyesal sedikit pun. 29 tahun buat saya bukan waktu yang lama, waktu yang cepet. 29 tahun. Dan saya bahagia 29 tahun itu bisa nek ngomong itu masa paling cemerlang dalam hidup saya. Ibaratnya tuh kayak lampu ya. Nek lampu itu paling padang itu tuh pada saat single. 100 watt. 100 watt. Nggak tahu. Kalau sekarang buatnya saudara berapa saya nggak tahu ya. Tapi buat saya karena saya sudah melewati, jadi saya bisa lihat, wah itu waktu saya single tuh buatnya tuh paling padang gitu loh. Saya nggak ngomong waktu sekarang menikah buatnya turun, enggak. Karena pernikahan saya kan si remaja nih. Jadi belum tahu ini buatnya nanti akan setinggi apa, belum tahu. Tapi kalau sekarang saya lihat single saya itu buatnya itu paling tinggi itu di situ. Lah, menyedihkannya sekali yang sering saya temui sekarang ini, justru kebanyakan saya melihat single itu botnya menurun. Jadi di satu titik tertentu wis mulai naik, terus moro-moro botnya meredup. Itu yang saya amati. Di satu titik tertentu mungkin si single itu merasa impianku kok tidak terjadi, harapanku kok enggak, kok jodohku tidak datang, mungkin seperti itu ya. Kok rasanya hidupku kok gini-gini dong, kok tidak ada, kayak tujuanku ini belum tercapai, kok rasanya wis nggak ada apa-apa lagi. Jadi gairahnya tuh menurun. Itu yang sering saya lihat. Dan yang paling saya sedihkan lagi, dunia itu pun juga iblis itu memakai banyak hal di dalam dunia itu untuk menjebak para single itu seperti itu. Contohnya gini, kalau kita lihat film ya, saya ini suka lihat film ya, dan biasanya yang tak lihat itu, tak tanya nek mau lihat film, endingnya happy apa enggak, pasti kayak gitu. Lah, bukan cowoknya ganteng. Oh ya itu iya, itu ya. Tapi pasti cowoknya ganteng, nek endingnya gak happy aku mau. Betul ya, toh, betul toh. Iya, harus happy ending. Lah, dunia selama ini mencekokinya gini. Yang dimaksud happy ending pasti apa? Menikah, happy, nanti ketok anaknya. Waduh, seneng wesan kayak gitu. Lancar. Film apapun juga yang kalian lihat, yang ngomongnya happy ending pasti kayak gitu. Betul toh? Iya. Nah, tanpa disadari itu adalah kayak apa ya? Arah yang sudah diarahkan bahwa happy ending, akhir dari segalanya yang happy itu menikah dan punya anak, bahagia selama-lamanya. Itu loh yang kelirunya di situ. Dan itu iblis itu pakai itu untuk menyusupi para orang muda-muda, para single-single, sehingga di pikiran mereka tujuannya wis pokoknya aku married dan live happily ever after. Betul toh? Yes. Kebanyakan itu. Lah, begitu di satu titik kita ini kok enggak sampai ke sana, langsung redup lampunya. Hilang itu semangatnya. Goyah imannya. Enggak jadi bersinar. Padahal firman Tuhan berkata ya bahwa saya lupa dek mana, tapi itu ada, ini ayat terkenal sudah. Jadi langkah orang benar itu seperti fajar pagi yang tambah lama bersinar, tambah terang sampai rembang tengah hari. Benar toh, pernah dengar toh? Nah, harusnya itu seperti itu. Jadi kalau hidup kalian, hidup kita para single, kok moro-moro di satu titik tertentu mandek bersinarnya malah meredup, something wrong with you. Yes. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kamu.
Nah itu yang mungkin malam ini kita mau kulik ya. Iya, kita mau ya apa sih ya apa sih sebenarnya gitu loh. Karena ya itu sebenarnya saya ini bukannya apa ya, saya ini bolak-balik kadang diminta ayo C sharing, bukannya apa ya, malu. Cuma ya malu nek suruh gitu. Apa lagi? Nah, cuma karena saya ini kan temanya single dan saya percaya bahwa Tuhan itu mau bukakan sesuatu gitu loh. Yes. Buat kalian para single di sini, you have to open your eyes. Kamu mesti sadar gitu loh bahwa masa single itu adalah masa di mana Tuhan itu taruh. Tuhan itu nggak langsung anak-anak terus kawin, nggak, pasti ada masa single, itu bukan kebetulan. Dan setiap musim itu tuh Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa. And when you miss it, you miss it. Nah, saya nggak kepengen kalian semua di sini tuh you miss it. Jadi ya, ayo kita ngobrol-ngobrol supaya bisa lebih dalam lagi. Ya itu perkenalan saya. Jadi saya dari SMA terus 3 tahun di Surabaya. Setelah itu saya pindah ke Amerika. Saya di Amerika kuliah 3,5 tahun dan kemudian bekerja 3,5 tahun. Jadi total saya di Amerika itu 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu, nggak mulai dari SMA, itu adalah pengalaman saya selama single itu dengan Tuhan itu luar biasa. Dan ada banyak hal yang saya alami. Untung ini di settingnya itu talk show ya. Soalnya terus terang aku nek suruh ngomong dari mana, bingung karena ceritanya itu saking uwake gitu loh. Jam 12 malam ya teman-teman ya. 2 jam itu ora mari. Okay. Mulai dari gimana cari jodoh, ayo. Atau itu paling panas. Mulai gimana cara dekat sama Tuhan, ayo. Mulai ngomong hubungan pelayanan, wakeh gitu loh. Lah, ya ini kalau saya juga minta bantuan dari saudara Juju dan Ika ini supaya bantu ngarahkan saya arahnya tuh mau kemana gitu loh, supaya kita semua bisa sampai ke poinnya. Ya itu perkenalan saya ya. Nah, berarti buat teman-teman yang mungkin sudah penasaran bisa bertanya ke hotline kita, bisa dibuka mulai dari sekarang. Oke. Nah, Ya. gimana Cece? Ya, bagaimana? Seharusnya sebagai single pasti Cece punya banyak pertanyaan. Iya, bingung ini, banyak pertanyaan ini kan. Sebagai single pasti punya banyak pertanyaan. Ini single ini married. Ya perkenalan ini single ini married. Single ini married, kita seumuran. No, paksa. Oke. Ya. Nah, banyak kan saya juga belum tahu kan ceritanya Cenana ini juga belum tahu. Makanya saya juga pengen tahu ya kan. Perjuangan dan proses atau mungkin apa yang Cenana alami ya pada waktu single itu bagaimana sih itu kan kadang-kala bukan kadang-kala ya, kita sering kan kepingin punya impian lah dan ini kan ya toh, momen dan yang tadi kan Cenana pernah ngomong gitu kan ya. Nah, itu kan tadi kan cuma cuplikannya gitu kan ya. Nah, Cenana dalam mengalami itu bagaimana sih gitu, dan bagaimana menyikapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita gitu kan, itu bagaimana gitu kan. Nah, itu. Nah, silakan. Saya ini waktu remaja ya normal. Saya normal seperti kalian, seperti remaja pada umumnya, banyak impian, banyak cita-cita dan harapan, muluk tinggi harapannya, cita-cita saya tinggi. Nah, ya secara langsung aja lah, tanya waktu remaja, kamu cita-citanya nanti nikah umur berapa? Atau mesti gitu pertanyaannya, nek wis remaja itu mesti impiannya gitu, cita-cita nikah umur berapa? Iya, nggak ada impian lain kayak pasti yang yang dirundingkan mesti kamu mau nikah umur berapa kira-kira gitu toh. Nah, saya itu dulu waktu remaja impiannya nikah itu umur gak usah muluk-muluk lah lek 22, aku kok rasane sik rodok gurung kenomen ya. Jadi waktu itu saya kepenginnya tuh nikah tuh umur 24-25. Jadi setelah kuliah ya happy titik lah. Setelah kuliah kan umur berapa? 22, 23 ya. Happy sidik lah. 24 kawin itu kepengennya. Terus yang kedua kepenginan saya lagi. Saya nggak kepengen di Indonesia. Saya kepengen di luar negeri. Dan waktu itu kok ya dilalah Tuhan itu buka jalan. Saya ada berkat dan saya bisa diterima di salah satu sekolah one of the best business school di Amerika. Dan saya karena saya mulai ke Amerika tambah saya mantep hati saya, wow enak ya di sini. Nah di Amerika itu
saya ketemu banyak orang, gereja saya adalah gereja Amerika. Saya nyaman sekali di situ, saya pelayanan di situ, dan saya bertumbuh luar biasa di gereja itu. Dan kok dilalah lagi, seleraku tuh selera bule. Jadi saya ini dulu orang doyan orang Asia. Gitu loh. Lah yo dapet teh. Lah wong Madiun. Mungkin face bule mungkin. Lah jadi begitu saya di Amerika, wah tambah saya wis umur 24 kawin, tinggal di Amerika, cari orang bule. Enggak, saya nggak pernah nyari jodoh. Jujur saya nggak pernah nyari jodoh. Tapi saya memang punya impian, aku kepengen kawin karo wong bule, gitu loh. Impiannya tuh gitu. Lah, pelan-pelan itu saya sekolah, di sekolah juga gaulnya itu banyak orang. Saya meskipun di sekolah saya tuh banyak orang Indonesia, tapi terus terang saya ini nggak cocok sama orang Indonesia. Buat saya itu mereka itu kayak borju gitu loh. Mereka di sana itu suka barang-barang merek, terus pokoknya gaya hidupnya itu borju, makan ubyang-ubyung makan sana. Saya enggak seneng. Ubyang-ubyung apa sih? Apa ya ubyang-ubyung? Itu bahasa Inggris model di. Oh, model di. Aku kok gak ngerti artinya. Suka itu loh, apa sih? Bahasa Inggrisnya pindah-pindah. Bukan pindah-pindah, dia suka jalan-jalan, misalnya shopping kemana gitu loh. Nanti weekend pergi ke mana gitu loh, nginep di mana, dolan kemana gitu loh. Jadi mereka tuh seneng happy gitu loh lah. Party ya, bukan party, kumpul-kumpul kalau dulu itu. Lah, saya enggak cocok kayak gitu itu, karena saya ini sebenarnya wataknya introvert ya. Saya bukan orang yang gampang kaget toh. Lah ini karena sudah diproses Tuhan. Jujur, boleh tanya sama orang tua saya, tanya bahwa saya ini orangnya dulu tuh nek ada tamu meh nemoni izin. Nek makan itu biasanya kan makan dulu om, tante, izin ora wani. Saya ini nggak banyak, nggak bisa ngomong saking isinane. Jadi dulu tuh saya banyak, itu karena proses Tuhan, karena saya dilatih juga dalam pelayanan di Amerika, sehingga saya bisa jadi kayak gini. Makanya nek cerita itu ceritanya lain lagi nanti. Iya, itu pembentukan karakter beda lagi. Balik lagi. Kita diundang lagi. Iya, betul sekali. Nah, jadi intinya tuh cita-cita saya seperti itu, dan saya tuh melihat itu kok semuanya tepat. Jadi saya bisa ke Amerika, terus saya ketemu gereja yang membuat saya bertumbuh, saya bisa pelayanan. Dan kemudian saya enggak suka orang Indonesia ya. Jadi selama kuliah itu ya memang banyak orang, saya banyak temen cowok itu banyak, tapi saya sulit jatuh cinta. Karena ya itu seleranya selera bule. Pas itu loh ya. Lah, apa-apa aja. Ora apa-apa. Aku kok dia sudah tahu. Ngomongin panik kan ya apa-apa. Lah, beruntung toh, berarti kepilih itu beruntung ya. Iya. Yang paling pas lagi, saya umur 23 itu kan setelah kuliah saya pindah ke satu kota namanya Los Angeles. Di situ saya bergereja di gereja bule lagi, karena saya memang senengnya gereja bule ya. Lah di situ ketemulah dengan seseorang. Lah orang itu orang yang luar biasa, jujur dia orang yang luar biasa. Dia juga pelayanan di gereja itu. Salah satu pemimpin di gereja itu orang bule pisan. Lah sesuai doa aja. Tepat toh sesuai dengan doa. Lah itu saya sampai wis Tuhan wis garek nunggu waktu gitu loh, gambarannya gitu ya. Wis garek nunggu waktu wong sudah plok. Sama di sini kalau yang kadang punya impian terus merasa pokoknya kalau Tuhan yang kirim apa Tuhan yang ngatur itu mesti pas tek. Betul toh? Biasanya kan orang mikir gitu toh? Biasa gitu. Lah saya juga mikir gitu. Ini pas tepak tek waktunya pun pas. Ya, umur 23 mau 24 itu. Pas sih. Pas banget toh dengan target saya. Wah, saya sudah di pikiran saya wis garek tunggu waktu ini goal kapan. Yang panik itu orang tua saya, karena mereka harus siap-siap kehilangan anak waktu itu. Nah, tapi pada waktu saya umur 25, saat tinggal selangkah lagi, kayak tersambar beledek, sesuatu terjadi dan kita putus.
secara singkat kita putus. Dan itu waktu itu adalah waktu paling kelam dalam hidup saya. Karena sakitnya itu bukan cuma saya kecewa sama orangnya, bukan saya jengkel, bukan saya kecewa. Nek mek jengkel kecewa ya wis. Yang bikin saya down, bener-bener shock itu tuh karena begitu itu terjadi, serasa impian saya, harapan saya, cita-cita saya tuh hancur semua. Jadi wis kayak blank gitu loh. Kayak wis apa yang aku punya, apa yang aku harapkan itu langsung hilang dalam sekejap. Dan itu tuh sangat-sangat menggoncang saya waktu itu, sampai saya ini kayak saking stresnya kayak wong linglung. Beneran otak ini blank, beneran wis kayak nggak ada harapan dan blank. Waktu itu ada adik saya di sana. Ya untung saya nggak sendiri. Jadi ada adik saya yang nemeni saya. Tapi saya ini sampai to the point itu wis sampai kayak wis ngalamun terus gitu loh. Wis pokoknya beneran itu harapan semua itu blank wis. Nek kalian nek patah hati cinta, aduh gak ada apa-apa nih. Tapi begitu harapan yang kamu harapkan dan tinggal selangkah lagi itu hancur. Beneran itu kayak kamu nih mati sungguhan. Itu yang saya alami. Lah, terus setelah saya itu enggak gampang prosesnya tuh ya, sampai beberapa bulan itu saya sempat blank. Cuman puji Tuhan, ya ini hubungan kalian sama Tuhan itu yang akan menjaga itu semua. Seblank-blanknya saya, sedaun-daunnya saya, sekelam-kelamnya kehidupan saya waktu itu di dalam hati saya itu terus ada Tuhan yang menguatkan saya. Karena ya meskipun saya melalui itu semua, saya tidak tinggalkan Tuhan loh. Saya tetap pelayanan, tetap selama ini, selama waktu saya ngalami itu tetap pelayanan, tetap apa gitu. Jadi Tuhan itu terus ada dan menguatkan saya. Saat kita nih nggak ngerti, saat saya nih nggak ngerti ngomong apa Tuhan, aku pokoknya blank meneng wis harapan nggak ada, cita-cita masa depanku tuh blank sungguhan. Saat itu Tuhan tuh sih ngomong terus. Tuhan tuh luar biasa loh. Dia akan menghibur kamu, dia akan ngomong kamu. Itu somehow itu suara Tuhan di hati saya tuh ngomong terus, itu yang membuat saya tidak jatuh. Saya tuh sampai ke titik poin wis kayak wong tuh wis nek kehilangan harapan kok meh bunuh diri gitu. Tapi yo karena ada Tuhan itu nggak sampailah saya ke situ. Tapi itu memang benar-benar down. Nah, pelan-pelan suara Tuhan itu terus ngomong di hati saya, dan saya tetap nggak meninggalkan Tuhan. Saya blank ya, saya tetap baca Alkitab, nggak peduli pas moco itu seolah-olah kayak asal moco. Karena ngerti toh, kadang kita saking stresnya itu moco Alkitab rasanya kayak gak wis pokoknya asal kayak rutinitas tok gitu loh. Tapi jangan remehkan itu, karena Tuhan terus bicara loh. Meskipun kita blank, meskipun kita ini down, meskipun kayak I don't feel like doing it, I don't feel like baca Alkitab, bacaan, terus cari Tuhan, terus deket sama Tuhan. Nah itu Tuhan tuh bicara. Lah saat itu suara Tuhan bicara terus, ya kan lama-lama kan namanya down itu ya, terus ini ada kayak yang mengcounter terus di hati saya. Lama-lama ya rodok-rodok surut, dan suatu saat Tuhan itu ngomong sama saya. Saya nggak pernah mempertanyakan Tuhan, oh Tuhan kok terjadi kayak gini, Tuhan, saya nggak pernah nyalahno Tuhan. Tapi justru yang pertanyaan sama saya Tuhan itu gini, what did I do wrong? Apa yang saya lakukan yang salah? Aku nih salahnya di mana sih? Kok sampai ngalami gitu? Apa ya Tuhan? Wong selama ini pas sih orangnya yo, nek diomong orangnya ya cinta Tuhan nih, kok dudu jodohku ya? Gitu loh. Wah, kok ya tepat di Amerika imanku bertumbuh kok bukan itu ya? Kok kayak semua nih harusnya itu sudah tepat, tapi kok bukan gitu loh. Itu yang saya tanya, what did I do wrong? Where is the wrong thing gitu loh? Yang mana yang salah gitu loh? Itu saya, Tuhan yang salah tuh dari mana? Lah, itu Tuhan jawab. Tuhan cuman waktu itu intinya Tuhan tuh bilang gini, selama ini yang saya harapkan itu bukan Tuhan,
tapi adalah impian dan harapan itu sendiri. Yes. Ini kadang itu kita kelirunya di situ, apalagi dalam kasus saya ya, karena saya merasa itu semua sudah pas. Jadi saya tuh memusatkan seluruh perhatian saya itu kepada harapan saya, kepada impian saya, itu masa depan saya. Jadi fokus saya tanpa saya sadari itu melenceng dari Tuhan, mulai melenceng ke objek harapan itu sendiri. Jadi bukan Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan itu selalu bilang itu gini, taruh harapanmu kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber harapanmu, benar toh? Pasti di mana kamu baca Alkitab, taruhlah harapanmu pada Tuhan. Yang jadi sumber harapan itu Tuhan. Nah, selama ini saya menaruh harapan saya bukan pada Tuhan, tapi saya menaruh harapan saya itu pada cita-cita saya. Apalagi saya merasa bahwa cita-cita saya ini begitu alkitabiah, begitu pas sama yang Alkitab, yang biasanya pendeta-pendeta khotbahkan. Membangun imanmu ndak? Yes. Terus anak Tuhan ndak? Yes. Karena itu saya fokusnya jadi keliru, melenceng. Saya langsung begitu Tuhan membukakan itu sama dek. Betul Tuhan. Seandainya saya fokusnya ke Tuhan, nggak peduli harapan saya nggak terjadi apa, saya nggak akan hancur seperti itu. Saya hancur berkeping-keping waktu itu karena pandangan saya, fokus saya itu full ke harapan saya, di objek, ke objeknya, bukan ke Tuhannya. Ngerti ya maksudnya ya? Ya jelas ya. Nah itu yang menyebabkan saya hancur, dan saya tapi bersyukur setelah saya ketemu kebenaran ini, saya minta ampun sama Tuhan. Yang saya lakukan tak bener no, fokus saya cari Tuhan lagi, saya kejar Tuhan lagi, saya kembalikan fokus saya sama Tuhan, dan saya bisa bangkit lagi. Ya, tahu ya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan, kita pikirkan. Lah, saya waktu itu belum tahu jawabannya apa. Yang tahu saya salahnya di mana. Seperti itu salahnya. Tapi saya belum tahu kedepannya kayak apa, saya enggak tahu loh ya. Saya mulai paham bahwa Tuhan itu sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita inginkan. Itu waktu saya sudah menikah dan punya anak. Begitu saya sudah menikah dan punya anak, saya baru tahu maksud Tuhan. Dan saya bersyukur kalau itu bukan jodoh saya bersyukur kalau saya tidak di Amerika. Tuhan itu paling ngerti loh. Saya waktu itu enggak ngerti. Waktu saya masih single itu, waktu ngalami itu saya enggak tahu. Saya ini belum jelas. Tapi Tuhan tuh tahu bahwa saya ini orangnya itu ndak pinter nek suruh ngurus rumah tangga. Saya ndak pinter nek suruh ngurusi anak, ora telaten. Saya waktu punya anak saya yang paling besar ini, stresnya minta ampun, nuangisan dia, gendongan, ditaruh nangis, digendong diem, taruh nangis, gendong diem. Bayang no, bongkok saya sampean, cuapek badannya, wes gak ini berisik nuangis terus. Ada mobil papanya pulang tin gitu aja dia bangun nuangis. Stres saya waktu itu. Wes ora telaten kon dolani anak, kon diem-diem no anak, enggak telaten. Tuhan tuh tahu loh, saya ini kelemahan itu kayak gitu. Dan saya melihat teman saya yang di Amerika, dia berkeluarga di Amerika. Dia harus bangun pagi, ngasih makan anak-anak, ngurus anaknya. Setelah itu dia pergi ke kantor, anak itu harus dititipkan ke penitipan anak. Kadang tonggone suruh jogokno, terus kadang dia anaknya ditaruh penitipan anak. Pulang kerja itu dia harus masak, harus bersih-bersih rumah. Wah, saya melihat teman saya sampai, my goodness, aku nek suruh kayak gitu aku ya gak sanggup rek. Anakku satu gini aja saya sudah stres. Setiap hari itu saya kadang nuangis sendiri loh pas saya punya anak itu. Untung ditemani mama mertua saya.
paling nggak ono bolone gitu, yang spot. Dan yang paling bersyukur di Indonesia itu ada suster, ada pembantu yang bisa bantu saya jagain gendong no anak saya, ngopeni anak saya. Wah, lek saya suruh kok jadi temen-temenku yang tinggal di sana ora sanggup, bisa mati muda kali ya. Nggak sampai jiwa. Nah iya. Nah, makanya begitu saya lihat itu saya sampai puji Tuhan, Tuhan itu ngerti loh kelemahan saya itu di mana. Saat itu saya nggak ngerti kelemahan saya karena belum punya anak. Tapi Tuhan itu tahu kelemahan saya waktu itu. Jadi Tuhan itu nggak menempatkan saya tinggal di Amerika. Amerika semua kayak gitu, gaya hidupnya kayak gitu. Harus siap ngopeni rumah tangga sendiri, harus siap bagi pekerjaan sama rumah tangga, dan karir di Amerika tuh enggak seenak di sini. Di sana orangnya strict. Karena saya pernah kerja di sana strict. Nggak bisa sesantai di sini, dan ditambah jogoni anak. Kadang kalau di Amerika lembur belum mesti bersih-bersih rumah. Waduh, saya bukan orang tipe ibu rumah tangga yang pinter ngurus rumah tangga loh. Saya nggak telaten suruh di rumah. Bosen. Saya lebih seneng di kantor ngurusi orang 200 di kantor saya daripada di rumah ngomong sama pembantu. Pusing saya. Ngomong sama pegawai saya di kantor lebih gampang daripada ngomong sama pembantu ngurusi rumah. Nah, tapi Tuhan itu tahu itu semua. Makanya begitu saya melihat, membandingkan itu, saya bersyukur sekali ternyata Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Yes. Ya. Jadi kalau kalian ngalami kejadian seperti saya, down, percaya Tuhan itu tahu yang terbaik. Tapi yang paling penting, kamu mesti tahu dulu fokus yang benar itu di mana. Yes. Jangan fokus sama impianmu, jangan fokus pada happy endingmu, fokus sama Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Ya, kalau kita fokus sama Tuhan, whatever ending yang kamu punya, entah kamu nanti akhirnya akan menikah atau tidak menikah, itu urusannya Tuhan. Nah, karena apa? Nih, ngomong lagi ya. Nek dulu Tuhan itu memang memerintahkan, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, perintah Tuhan itu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, perintah Tuhan kepada Adam itu hubungannya sama merit, bener lah. Beranak cucu ya kamu masih merit lah. Jadi perintah Tuhan itu. Tetapi di perjanjian baru, perintah Tuhan itu beda. Di perjanjian baru perintah Tuhan itu adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Gak ada hubungannya sama merit apa enggak. Jadi sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupmu belum tentu about merit or not. Merit is not the end. Yes. Ya, di dalam hidup kita merit is not the end. Nah, itu yang harus kita cari terus sama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Not only merit. Jadi buka pikiran kita. Jangan make merit itu your end gitu loh. Nah, betul sekali. Tapi bukan gak merit juga ya kan? Itu betul. Ya tergantung hal, banyak hal. Ya. Saya sendiri juga merit gitu loh. Ya, betul sekali. Nah, berarti benar teman-teman. untuk poinnya kalau yang bisa kita simpulkan tadi itu, jadi jangan salah fokus, benar ya? Betul, betul. Yes. Tetap dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Betul. Sebab Tuhan sumber harapan kita, bukan hanya impian kita semata. Ya, betul. Ini karena waktunya mepet, jadi kita akan langsung ke intinya dan lain-lainnya gitu kan ya kan, pertanyaan dan lain-lain. Ada pertanyaan mungkin nanti bisa sambil dilihat, nanti kalau memang kita sempat kita akan bacain, kita akan jawab. Kalau nggak sempat mungkin nanti bisa DM ya ke IG kita ya kan, nanti kita bisa salurin untuk jawabannya. Oke, lanjut. Kedua ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada hubungannya sebenarnya sih. Kayak tadi kan Cece sempat singgung kan, maksudnya kita itu ya, kalau Cece kan setelah istilahnya setelah patah hati kan Cece bisa kembali gitu kan ya. Tapi seringkali kalau kita sebagai single tuh kita tuh kan banyak menunggu berharap kalau Tuhan itu akan kirimkan jodoh. Ya berarti kan kalau kayak kasusnya Cece tadi, oh ya berarti percaya Tuhan yang kasih kan, pasti kita akan menunggu dan kita akan masuk dalam satu masa yang namanya masa penantian. Nah, dalam masa penantian ini tuh gimana? Maksudnya selain kita tetap melayan Tuhan dan lain-lain ya, tapi kan dalam masa penantian ini
nggak cuma kita sama Tuhan kan, masih ada banyak orang sekitar kita. Apalagi kalau tadi Cece bilang kalau di umurnya Cece kan zaman dulu 22, 23 sudah nikah gitu. Nah sedangkan dalam masa penantian itu kita nggak ngerti kan sampai kapan. Nah gimana caranya kita itu apa ya, menyikapi supaya mungkin ada intimidasi dari orang, supaya kita tuh tetap fokusnya tuh nggak peduli sama kata-kata tetangga, kata-kata orang yang ngerusoni gitu aja. Ya. Sebenarnya kunci dari semuanya itu kita tuh harus tahu dulu kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, apapun yang orang lain ngomong, kita pasti tidak goyah. Lawang mama saya aja bolak-balik ya ngeribui saya, kapan kamu kawin gitu. Mama saya juga gitu. Jadi saya yang ngalami dari orang tua saya juga seperti itu. Dan itu wajar karena ya mereka orang tua pasti pikirannya seperti itu ya. Tetapi yang penting iman kita tuh tidak goyah karena kita itu tahu kebenaran. Itu dulu yang pertama. Nah, sebelum ngomong itu saya tak cerita tentang bangsa Israel. Karena ini nanti ada hubungannya. Flashback, di rewind. Saya ini ketemu sama Koheri itu waktu itu umur 23 kali ya. Waktu habis kuliah itu, kamu di UBS umur berapa? Lupa aku. 23 apa 23 kayak ya, bukan 22 toh. 23 lah. Lah, pokoknya saya habis kuliah dan dia habis kuliah ya. Jadi sama-sama waktu itu saya habis kuliah kan pasti umur 22. Setelah itu saya liburan. Umur 23 liburan itu saya pulang ke Indonesia dan saya ketemu sama Koheri. Nah, ketemu Koheri itu umur saya 23, pas sepora. Pas toh? Mau kepengen saya umur 24, 25 kawin, pas. Tapi waktu umur 23 ketemu dia, gak ada setrome belas. Jadi nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa ketertarikan, nggak ada waktu itu. Nggak tahu loh, lek DE lo tanya ODW, mungkin nggak ngaku kali ya, nggak tahu. Tapi intinya karena ya DE ya nggak nembak aku, ya anggapin DE ya nggak waktu itu ya. Jadi pokoknya kita berdua tuh nggak ada setrome waktu itu. Jadi ketemu kenalan ya wis kenalan, tapi saya tahu dia mulai itu gitu loh. Dan umur 23, tapi saya nikah itu umur berapa? 29 dengan orang yang saya temui di umur 23. Kenapa ya kok Tuhan itu ndak ya wis 23 itu dibukalah hati saya dan dia, kita saling tertarik terus kawin. Nah enak sih, pas jalan pintas, bener toh? Percepatan. Percepatan gitu loh. Kenapa kok ndak kayak gitu? Lah ada belum satu waktunya. Ngomong belum waktunya, tapi teorinya di mana? Kan tidak ada tau ngomong belum, kabeh orang mesti ngomong belum waktu nih, pasti. Lah, bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir sampai ke Kanaan, sebenarnya itu jarak antara Mesir ke Kanaan itu cuman 10 sampai 11 hari. Itu kalau di Google, kalian pintar googlen itu jaraknya cuma sekitar 600 sekian kilometer. Dan kalau dibayangkan dengan jalan orang normal itu tuh sekitar 10 sampai 11 hari. Tapi Tuhan itu membawa bangsa Israel tuh muter sampai 40 tahun baru sampai Kanaan. Bayang no, yang harusnya ditempuh dalam waktu 10-11 hari sama Tuhan sengaja diputer sampai 40 tahun. Jadi luar biasa, ini perpanjangannya Tuhan itu luar biasa. Saya sama Koheri perpanjangannya berapa? 23 ke 29, 6 tahun toh. Lah iki diperpanjang Tuhan segitu. Kenapa alasannya? Lah harus baca Alkitab deh ini ya. Tapi karena waktunya singkat, tak singkat aja. Nanti bisa langsung ini ke C. Sebenarnya apa sih arti purposeful single itu loh? Tentunya kan arti purposeful single ini dalam bulan apa sih? Purposeful single itu single yang berguna. Yes. Punya tujuan. Itu punya tujuan. Single yang berguna dan bertujuan. Ya. Bukan single yang asal single tok, tapi single yang apa ya? Ngenes gitu bukan toh. Nah, atau single yang cari jodoh enggak gitu loh.
Tapi single yang benar-benar menggenapi purpose-nya Tuhan di dalam kita itu ya. Nah, mempunyai tujuan. Jadi tidak luntang-luntung ya kan, tapi mempunyai tujuan yang dari Tuhan. Ya, betul. Oke. Nah, ini makanya kita bahas-bahas ini ya. Iya benar. Ya. Oke, kembali ke tadi ya. Kalau bangsa Israel itu kenapa sih diperpanjang sama Tuhan? Itu pertama dibaca ndek gone Keluaran ayat 13. Pokoknya belakang-belakang lah. Keluaran waktu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah, mau nyebrang sungai itu loh. Nyebrang sungai yang Laut Merah itu, bacaan ndek situ itu ada tulisannya. Tuhan itu memimpin bangsa Israel ke jalan yang lebih panjang. Itu dikatakan persis di Tuhan mau memimpin ke jalan yang lebih panjang. Supaya Tuhan, karena Tuhan itu tidak mau bangsa Israel itu change their mind, berubah pikiran terus balik ke Mesir. Jelas sekali dikatakan. Berarti kadang kenapa kok Tuhan itu membuat jalan kita itu lebih panjang? Karena Tuhan itu bukan tahu, Dia itu tidak mau kita itu nanti di tengah-tengah jalan. Saya tidak tahu loh ya. Nah, kalau saya sama Tuhan itu dipercepat, terus saya langsung kawin umur 24 ketemu sama Ko Heri terus merit, tantangannya itu pasti beda dengan sekarang, pasti beda. Nanti saya kuat apa enggak? Saya mampu apa enggak? Apakah saya jatuh? Itu enggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan itu membelokkan jalan saya 6 tahun lebih panjang, yaitu alasannya. Iya, ada rencana Tuhan. Betul. Karena Tuhan itu mau kita itu memperkuat diri kita dulu, mempersiapkan untuk tantangan-tantangan yang di depan ini loh, yang kita ini nggak tahu waktu itu. Yes. Ya. Dan Tuhan yang terlebih tahu apa yang di depan kita. Betul. Kan? Meskipun kita punya harapan, punya tujuan dan lain, ya kan? Ya. Nah, oke. Nah, terus ada lagi satu juga. Lanjut terus bacanya itu di bawahnya lagi. Itu juga ada tulisannya bahwa waktu itu lucu lagi. Jadi ini sudah hampir sampai di tanah, hampir sampai dengan lautan. Tuhan tuh tiba-tiba nyuruh belok loh itu. Jadi tuh belok lagi, suruh belok. Kamu berkemah di Megiddo gitu lupa. Jadi itu suruh belok. Jadi itu aneh banget. Sengaja kayak gini orang itu nggak masuk akal. Wes cedek dibelok nomene ambek Tuhan. Kenapa? Di situ dikatakan karena I want to gain glory gitu loh. I-nya tuh Tuhan. Tuhan mau menggunakan satu kejadian untuk menunjukkan kemuliaannya kepada si Firaun dan bangsa Mesir waktu itu. Jadi kadang itu Tuhan itu memperpanjang masa penantian kita. Yang pertama itu supaya Tuhan itu mempersiapkan kita untuk tantangan-tantangan yang kita tidak tahu. Yang kedua karena Tuhan itu belum selesai mau menyatakan kemuliaannya lewat kita. Tuhan belum selesai pakai kita untuk kemuliaannya Dia. Jadi kalau saya ini kalau saya ini nggak nunggu segitu lama, ya Tuhan tidak akan pakai saya seperti, nggak akan bersinar wattnya itu tinggi, itu tidak akan kayak gitu. Wattnya akan lebih kecil gitu kali ya, gitu. Ya itu benernya kok harus menunggu. Nah ini kalian harus tahu supaya ada orang nyusu ngerti toh, nyusu ayo kawin, kapan kawin, kalian bisa benar-benar paham rencana Tuhan itu apa, maksud Tuhan itu apa, sehingga atine kita itu tetek gitu loh, ngerti toh. Tetek ini apa? Oh tetek damai, bukan. Yakin. Aku sing Inggrisan tambah. Apa? Yakin. Mantap. Mantap itu loh. Sampai baru mantap tidak tergoyahkan. Ya. Makanya mama saya ngeroweng, papa saya ngeroweng, hati saya tatak. Oke. Karena saya tahu kebenaran ini dan yang saya mau ada yang terbaik dari Tuhan. Itu yes. Ya. Tuh. Yang terbaik dari Tuhan ya, bukan yang terbaik menurut kita. Seringnya salah, gitu. Ya. Hati-hati. Oke. Ya. Apa namanya? Kalau ada pertanyaan? Ada yang tanya, ada. Jangan ambil pertanyaan. Enggak. Masih on track kok. Gimana kita itu bisa ngerti kalau masa single kita itu sudah on track, sudah benar-benar dalam purpose-nya Tuhan gitu, sudah masuk dalam tujuan Tuhan. Terus apakah kita tuh tahu kita itu sudah utuh sepenuhnya belum sebagai single atau gimana kan?
Itu gimana kalau kita mau menimbang? Ya apa kita tahunya kita bisa, kita on track ya. On track itu belum tentu positif terus loh. Yes. Karena waktu saya ngalami down itu, I think I was on track gitu loh. Semuanya tuh diatur sama Tuhan itu sedemikian rupa, meskipun kita down, kita ngalami kecewa, itu juga on track gitu loh. Tapi kayak kalau saya nggak ngalami down, saya nggak akan bersinar lebih lagi. Jadi kalau down terus bersinar gitu loh. Seperti itu. Jadi yang namanya on track itu tidak selalu yang positif. Tapi kita akan tahu kita on track itu kalau kita ini tambah lama bersinar tambah terang. Seperti itu. Daun yang kita itu akan buat kita ini bangkit lebih lagi. Daun boleh bangkit lebih lagi. Daun boleh bangkit lebih lagi. Dan sebenarnya kunci dari semuanya itu kita ini mesti dekat sama Tuhan. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana. Itu poin yang paling penting. Nggak bisa di skip. Nggak bisa. Kalian mau ngomong, aku punya impian, punya apa? Firman Tuhan ngomong. Bahasa Indonesia-nya apa? Aku bingung deh bahasa Inggris aja. Inggris saya. Ya, itu di Mazmur berapa gitu? Itu bilangnya gini, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Amin. Jadi yang pertama itu kadang kita fokusnya tuh belakangnya. He will give you the desires of your heart. Dia akan mengabulkan keinginan hatimu. Ya toh. Ya. Fokusnya di situ. Tapi kita lupa bahwa sebelum kita itu sebelum harapan kita ini dikabulkan sama Tuhan, depannya itu loh, depannya delight yourself in the Lord, itu yang menjadi fokus kita karena itu bagian kita. Yang mengabulkan harapan kita itu siapa? Tuhan. Tapi yang di depannya itu delight ourselves in the Lord, itu tugasnya kita. Apa sih maksudnya delight yourself in the Lord? Lah ini angel bahasa Indonesia nih. Pesam aja. Pesam 37. 37.4. Kalau bahasa Indonesia ini kayaknya loh ya, berialah dalam Tuhan, bener gak sih? Coba Alkitab bahasa Indonesia ini sih dibuka. Mazmur 37. Ini mantap. Mazmur 37 coba dibuka. Buka semuanya ya. Masing-masing Mazmur 37 ayat 4 ya. Jujur pinter. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kata-katanya bergembiralah karena Tuhan. Terus lanjut. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. He will give you the desire of your heart. Mohon maaf karena translationnya itu kurang pas kalau menurut saya. Bahasa Inggris lebih mantap. Delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord itu artinya tuh gini loh. Asikkanlah dirimu sama Tuhan. Enjoy. Ya, enjoy yourself in God. Mungkin kayak gitu ya. Bahasa Jawanya gitu. Asikkanlah kamu kurang Jawa sama aja. Tuhan. Kurang Jawa, kurang. Apa meneh yo? Apa yo? Apa sing iso Jawa sapa? Ya, ngerti ya maksudnya ya? Paham toh? Pokoknya intinya bukan ya? apa ya? Apa? Waduh, apa itu wis? Manunggal. Tambah gak ngerti. Itu tambah apa meneh karena manunggal itu kan bersatu ya. Kalau ini enggak. Apa ya? Kalau seseorang itu punya hobi, itu kan semua ngerjain hobi gitu. Nah, ini tuh namanya Dila tuh kayak gitu. Buat Tuhan itu kayak hobimu gitu loh. Kita bisa enjoy gitu kan. Enjoy banget sama enjoy kan. Kita bisa enjoy gitu kan. Enjoy kan diri kita sama Tuhan. Yes. Yang kedua baru Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Yes. Nah, itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Kalau kamu enjoy sama Tuhan, nanti apa yang disukai Tuhan itu yang akan menjadi harapanmu. Yes. Sehingga apa yang menjadi harapanmu pasti nanti akan dikabulkan sama Tuhan. Karena kita mengerti isi hati Tuhan sudah. Iya. Betul. Jadi yang penting kita jadi single itu yaitu tugas kita yang banyak mimpian, banyak harapan. Delight yourself in the Lord. Enjoykan diri kita sama Tuhan dulu. Wes paling penting itu. Lah, nanti yang lainnya bonus gitu loh. Jodoh bonus, semua bonus. Bener omongnya kita bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Wis itu paling simpel. Dan itu betul di perjanjian lama sudah diomongkan, delight yourself in the Lord. Di perjanjian baru, carilah dulu kerajaan Allah. 2 kali loh Tuhan wis ngomong gitu. Yes.
Jadi ya ini serius. Jadi kita sebagai single jangan let yourself in your dream, in your hopes, in married, jangan kayak gitu. Tapi enjoylah diri kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Nah, kalau kita sudah asik sama Tuhan, pasti on track. Meskipun kamu naik turun, pasti on track. Turun pun sama Tuhan akan dibuat baik. Karena Tuhan itu He can do everything for our good. Jadi Tuhan itu melakukan semuanya, baik jelek, baik apik, baik buruk, semuanya sama Tuhan itu dikerjakan untuk kebaikan kita. Yes. Jadi nggak on track bukan cuman karena apik tok, tapi juga jeleknya pun juga on track. Yes, betul sekali. Nah, sampai aku bingung ngomong apa, terlalu semangat ini ya. Ya itu Cinana. Ini sudah waktunya sudah terempet sudah Ci. Jadi untuk bisa nyampein kesimpulan dan nanti mungkin kita dibantu untuk mendoakan yang single ini supaya mungkin bisa Cinana bisa nemu gitu kan jodohnya siapa gitu. Ci langsung Ci. Langsung ya. Jadi nggak usah proses gitu ya toh. Tadi bilang nih kalau kita gitu. itu bukan tujuan tapi hasil ya. Iya. Nggak masuk nih kelihatannya gimana? Nggak masuk dari tadi ya. Nanti butuh baca pesam lagi kayaknya nanti ya. Ya pesam lagi harus dibaca nanti ya. Di kelompok dulu itu ya, nanti dihayati dulu ya kayaknya. Mungkin bisa dikasih kesimpulannya aja satu, jangan bahasa Inggris nggak masuk. Waduh. Nggak apa-apa tak browsing lagi. Ini tak catat ayatnya tapi bahasa Inggris. Nggak apa-apa tak catat. Ya wes. Apa tuh sih? Yesaya 40 ayat 31. Apa pikir Inggrisan ya? Ya iki Bahasa Inggris nanti ngegas rek aku. Gas. Yesaya 40 ayat 31. Ini yang terakhir. Yesaya 40 ayat 31. Ini kesimpulan aja ya. Bacaan dulu. Yesaya 40 ayat 31. Pakai apa Inggrisan? Indonesia aja biar ngerti. Yesaya ngakak loh ya. Salah ya. Salah kenal ya, main drum tadi. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari single, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kita lakukan waktu kita single supaya kita itu bisa terus on track, supaya kita bisa terus menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini sebenarnya nggak cuma single talk, karena firman Tuhan di Yesaya ini juga buat orang-orang yang sudah nikah. Tuhan nggak ngomong hai orang-orang yang single ini, hai orang yang menikah kamu harus geindah, tapi itu semua itu jadi ini universal. Dimanapun kalian, di musim apapun, hidup ini seperti musim ya. Ada musim single, ada musim married, ada musim remaja. Itu seperti musim seperti itu. Nah, dimanapun musim kita sekarang, ingat firman ini bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Zaman sekarang dunia itu nggak seneng sama yang banyak menunggu. Semua serba instan. Semua senengnya yang cepet. Ora seneng. Kita doa biar cepet, ya toh. Doanya pasti jodohku biar cepet ketemu. Gitu. Namanya sopo langsung ya toh. Nah ya itu, karena ya itu dunia itu sudah arahnya itu kepengen rush. Kepengen cepet gitu loh. Lah, tapi di Alkitab kebalikan. Malah firman Tuhan berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka itu yang akan terus kuat, terbang tinggi, dan dia meskipun lari nggak akan jatuh, nggak akan capek, jalan nggak akan pingsan. Nah, pesan saya buat para single sekarang ini, wait on the Lord. Jangan wait on your dream. Jangan wait on your married. Jangan wait on your jodoh. Tuh loh. Life is not about married. Life is not about jodoh. Life is not about jadi kaya. Tapi life is about waiting on God. Cuman itu tok wis. Jadi dimanapun kalian ada, ayo. Mungkin kalian di sini banyak yang sudah letih lesu, sudah kayak ngalami saya. Wis kayak lampu kok wis meredup. Semangat wis mulai nggak semangat.
Ayo mulai wait on the Lord. Cari Tuhan, kejar Tuhan gitu. Nanti Dia akan memberikan satu arti dalam hidupmu lagi. Waktu saya down, saya blank, di depan tidak kelihatan apa-apa. Suatu saat mama saya sama papa saya bilang, kamu pulang Indonesia yuk, mau ini pekerjaan tidak ada yang bantuin. Karena saya blank waktu itu, wes tidak punya tujuan apapun beneran, karena wes mati rasanya, tujuannya sudah ambruk gitu loh. Wes saya jalan itu wes tidak kelihatan kok depan itu nanti masa depan saya kayak apa, tidak ketok beneran. Begitu orang tua saya bilang pulang ke Indonesia, saya tanya Tuhan pulang apa enggak gitu loh. Dan Tuhan meneguhkan di hati saya pulang. Itu saya bergumul sama Tuhan, pulang apa enggak, karena ya pertama saya enggak tahu ini di Indonesia ini ada apa. Saya sudah lama enggak pulang ini. Isora nang kono gitu loh. Nanti ya apa ya nek jodohku wong Indonesia dredeg loh ya. Karena dari dulu saya enggak sejak kuliah itu saya jarang sekali berkumpul interaksi sama orang Indonesia itu jarang. Meskipun saya punya teman-teman baik saya itu ya ada orang Indonesia, tapi cuman mek siji loro terpakat gitu tok loh. Jadi saya bingung, dan teman saya itu kan ya tinggal di Amerika, jadi bingung saya di Indonesia kok opo beneran enggak tahu. Lah dengan kondisi yang blank itu, yang saya lakukan pokoknya nggak peduli di Amerika, nggak peduli di Indonesia, yang penting saya bisa wait upon the Lord. Yang penting itu. Yang penting saya di Indonesia saya bisa menanti-nantikan Tuhan wes. Jadi saya nggak wes karena mimpi wes ora ketok wesan. Jadi yang mesti ketok mek Tuhan tok. Jadi begitu saya ke sana ya wes delok Tuhan aja wes. Lah pelan-pelan itu waktu itu saya umur 26, umur 29 ketemu lagi sama jodoh saya itu. Itu pun jodohku. Itu pun ya. Tuhan. Waktu ketemu sama Koher itu, mbok pikir langsung ting 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 ting. Enggak loh. Karena saya blank beneran. Loh saya takut nikah sama dia. Listriknya mati lagi sih? Enggak, tapi saya takut waktu itu ya. Karena apa? Dia pun Indonesia. Jadi yo saya rada yo apa yo iso enggak yo ngono lho. Terus beneran karena selera saya ini beneran selera bule, jadi waktu sama dia itu cuma satu yang kesampaian. Kan saya ini juga punya list nih daftar. Pertama orang bule, kedua apa-apa. Yang kesampaian apa? Tinggi. Oh iya. Itu toh. Yang bule lah. Saya ada di sini loh. Ngecek tak sepatu itu menjelaskan sih. Ya itu tok wes tak seneng itu. Oh tinggi ya wes, pokoknya gak pendek gitu loh. Itu tok wes, lainnya saya ragu jujur. Cuman karena di masa depan tuh saya blank. Tapi karena saya wait on the Lord, Tuhan mantuk ya wis aku maju. Jujur itu yang aku alami. Dan setelah aku menikah baru menemukan apa artinya cinta. Asik. Oh gitu dah, Cik? Iya. Oh, tapi kan aku harus jatuh cinta dulu baru loh. Saya sama Koher itu ketemu mari gitu paling pacaran 3 bulan mari ngode ngelamar aku loh. Oh wih. Lo temenan. Saya sampai ya apa gak deg-degan kamu ayo. Baru 3 bulan PDKT habis itu kamu dilamar. Deg-degan tuh. Sak tahun lewat cewek dia paling 3 bulan. Nah, itu yang terjadi sama saya sama dia. Cepet langsung kilat wut gitu loh. Oh iya. Ya tapi kan on the track kan ya mungkin ya. Iya, karena saya ini waktu nikah sama dia blank tetap blank. Tapi saya cuma niat Tuhan mantuk ya wis aku jalan gitu loh. Ya itu. Yang bisa saya lihat ya, pada waktu Cinana benar-benar on the track ya, meskipun 3 bulan dia bisa mengambil langkah untuk berjalan bersama Tuhan. Saya 1 tahun SKT gitu ya. Ya mungkin curhat, mungkin bukan curhat, ini memantapkan gitu kan. Mungkin karena nggak the on track ya kan. Jadi itu saya nggak berani melangkah gitu kan. Iya kan. Pada waktu meskipun banyak yang kita ngomong bahwa nggak mesti 3 bulan, waktu itu tidak menentukan. Meskipun sampai 7 tahun PDKT pacaran bisa putus, ya kan. Pada waktu benar-benar on the track sama Tuhan, meskipun 3 bulan atau mungkin waktunya lebih singkat, tapi on the track sama Tuhan, itu hasilnya ada pasti baik. Apa ya? Ada kekuatan, ada teman, apa sih Cing? Yo itu tatak itu ya. Tataknya gitu kan. Nah, oke, yang saya dapat ya, Cik. Oke, Cik, aku akan kerja Tuhan dan aku akan kejar cowok itu, Cik. Oke, semangat. Iya kan, Cik? Betul. Dua-duanya. Aku akan naik lebih lagi, Cik. Oke, ya. Cowok itu gak maju, saya yang maju, oke.
Kalau ini guyonan tok loh ya. Guyonan tok. Iki bukan asli, bukan asli. Yang yang harus dikejar itu Tuhan. Loh iya, aku kan number one Tuhan. Kedua dia, ya kan? Gak maju-maju soalnya. Dianya dulu ketok. Apa? Dianya wis ketok dulu. Karo, aku kosong-kosan deh. Iya, makanya itu tak kejar aja. Minta doa, makanya minta doa dari lagi. Ya bener tak nama ibu C gitu ya toh. Itu ya ampun, Tuhan ampuni aku. Oke. Oke, ya ini sudah mau tutup aku harusnya ya. Tutup ini tokonya hari ini, ayo tutup. Luar biasa kan hari ini kan. Kayaknya nggak cukup ya. Kita ini seharusnya kalau masalah apa yang bahas kayak gini tuh nggak ada habisnya. Bahas single nggak ada habis. Nggak ada habisnya, ya kan. Harus dari pagi. Iya. Oh, iya, oke. Oke. Itu harus sampai nyemil apa gitu kan ya toh. Nah, jadi intinya untuk purpose single hari ini adalah single itu bukan suatu kutukan atau mungkin suatu yang ngenes dan lain-lain ya kan. Tetapi anugerah Tuhan dalam musim hidup kita untuk bisa dipakai Tuhan luar biasa. Iya. Ada manfaatnya, bukan yang gini-gini tok, tapi yang ada manfaatnya. Betul, Tuhan itu setiap musim itu ada maksudnya. Yes. Tuhan ada maksudnya untuk kamu nih sekarang single. Dan saya berdoa supaya kalian ini yang single ini bisa menangkap maksud Tuhan itu, menghidupi maksud Tuhan itu, dan benar-benar bisa dipakai luar biasa pada waktu kalian single. Amin. Karena single itu bisa melakukan lebih banyak hal daripada saat kamu married. Saya waktu single itu sampai pelayanan itu malam hari jam 9 saya baru keluar pelayanan karena pelayanan saya itu malam. Karena pelayanan saya itu di Los Angeles itu ngurusi wong-wong yang pelacuran gitu loh. Jadi ke sana-sana. Bayang nek aku kawin ngamuk bojoku nanti kayak gitu ya. Apalagi ke tempat yang gangster bekas narkoba gitu tuh ya, ke tempat-tempat yang gitu. Karena di Los Angeles itu gereja saya Inner City Church. Jadi Inner City Church itu ngurusi ya wong-wong sing koyo ngono-ngono gitu loh. Sing wong-wong bekas narkoba, bekas narapidana. Itu daerah yang rodok sangar. Di LA itu ada kayak gitu yang sering banyak penembakan. Meskipun tidak sesering sekarang, tapi waktu itu juga daerah rawan. Dan saya naik pelayanan tuh malam. Nah, saya single waktu itu bebas, bisa melakukan semuanya. Lah, mungkin kita perlu punya satu sesi tentang pelayanan. Lanjut, ya, sesi kedua aja. Ya kan sudah mulai terbiasa kan? Sudah mulai terbiasa. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan mulai dari awal sih, gak ada worship kita nanti ya. Kita nggak ada worship dari awal dan kita ada snack nanti. Pokoknya kita santai ya pokoknya. Lesehan mungkin nanti ya. Lesehan. Terima kasih banyak Nana buat sharing. Oke, terima kasih banyak Cek. Ya. Kita percaya itu akan jadi satu berkat buat teman-teman yang sendiri. Pulang dari sini kita punya satu mindset yang baru, nggak jadi single itu lebih kita bisa lebih bebas. Yes. Dan bersama Tuhan pastinya. Oke, thank you. Kan tadi jangan mau berdoa. saya Nama mau doa satu pang tangan sih nggak apa-apa sih. Biar lebih cepat. Aduh. Kita berdoa buat kita, buat teman-teman yang Mungkin pemain musik Bisa naik juga ya sekalian. Kita tenggengan pemain musiknya dari tadi nggak maju. Jadi mau nyanyi satu lagu dah. Enggak. Oke, Pemain musik bisa nggak mau biarkan pemain musik ngasih. pemain musiknya soalnya juga mendengar jadi. Ini ketawanya ngakak banget. Siapa? Ketawain saya.